Video sebelumnya kita membahas tentang pembentukan tim penyusun RPJMD dan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota dalam penyusunan RPJMD. Di mana bisa sobat cek pada video sebelumnya, yaitu cara praktis menyusun RPJMD bagi pemula pada bagian ke-1. Maka untuk kali ini, yuk kita lanjut pembahasannya masih dalam tema yang sama, yaitu cara praktis menyusun RPJMD bagi pemula pada bagian kedua. Mengkaji keadaan desa. Yang dimaksud mengkaji keadaan desa ialah menggali, mengumpulkan data sesuai masalah, potensi, dan langkah penyelesaian yang akan diambil dengan mempertimbangkan kondisi objektif yang ada di desa. Ada 3 kegiatan kajian keadaan desa yang wajib dilaksanakan oleh tim penyusun yang nantinya menjadi bahan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan RPJMD. 1. Menyelaraskan data desa. 2. Menggali gagasan kepada masyarakat. 3. Menyusun laporan hasil pengkajian. Dan yang keempat, menyelaraskan data desa. Penyelarasan data desa dapat dilakukan oleh tim penyusun dengan mengambil langsung dokumen data desa yang terdahulu kemudian membandingkan dengan kondisi terkini desa. Dokumen data desa yang saya maksud untuk diselaraskan adalah meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Menggali gagasan masyarakat. Menggali gagasan masyarakat ini dapat dilakukan dengan membagi tim penyusun menjadi 3 kelompok agar pekerjaan lebih efektif. Kemudian minta masing-masing kepala dusun untuk membuat jadwal dan memutus perwakilan RT untuk ikut dalam pelaksanaan musyawarah dusun. Namun saya berpendapat sebelum kepala dusun mengundang utusan perwakilan dari tiap-tiap RT untuk mengikuti musyawarah dusun, akan lebih baik kepala dusun beserta ketua RT mengadakan musyawarah terlebih dahulu di tingkat RT untuk menggali dan mengumpulkan usulan yang kemudian direkap dan dibawa ke musyawarah tingkat dusun. Hal ini dimaksud agar seluruh usulan yang berasal dari tingkat RT bisa tercover seluruhnya di dalam RPJMD. Ada beberapa tokoh dan kelompok masyarakat yang perlu dilibatkan dalam musyawarah dusun dan atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Tokoh dan kelompok masyarakat tersebut antara lain 1 tokoh adat, 2 tokoh agama, 3 tokoh masyarakat, 4 tokoh pendidikan, 5 kelompok tani, 6 kelompok nelayan, 7 kelompok pengrajin, 8 kelompok perempuan, 9 kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 10 kelompok masyarakat miskin, dan 11 kelompok-kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya di desa. Posisi tim penyusun RPJMD dalam hal ini sebagai pendamping, yang tugasnya mengarahkan agar jalannya diskusi tokoh dan kelompok masyarakat berjalan dengan baik dan terarah. Lalu, ada beberapa alat kerja yang bisa digunakan dan perlu dipersiapkan oleh tim penyusun agar kualitas penggalian gagasan semakin meningkat. Alat kerja yang dapat digunakan untuk menggali gagasan itu antara lain sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan desa. Setelah itu, kemudian mulailah mengimprov ketiga alat kerja di atas. Lalu sesuaikan dengan kondisi yang ada di desa sobat. Akan tetapi, apabila masyarakat bingung dan malah kesulitan di dalam memahami alat-alat kerja penggalian gagasan tersebut, tim penyusun dapat mempersiapkan alat kerja lain yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Setelah alat kerja dirasa tidak ada masalah dan hambatan, kemudian tim penyusun melakukan rekapitulasi hasil usulan musyawarah dusun yang kemudian dituangkan ke dalam format usulan rencana kegiatan yang akan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Menyusun hasil pengkajian keadaan desa. Jika dirasa penyelarasan data desa dan penggalian gagasan masyarakat telah sesuai berdasarkan hasil musyawarah dusun, kemudian tim penyusun RPJMD menyusun laporan hasil kajian yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 18 ayat 3 setidaknya dilampiri oleh dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Data desa yang sudah diselaraskan. 2. Data rencana program pembangunan kabupaten atau kota yang akan masuk ke desa. 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. Dan yang keempat, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat. Setelah berita acara dan lampiran dokumen tersebut dibuat oleh tim penyusun, kemudian dilaporkan kepada kepala desa dan diteruskan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dibahas dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa. Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menyelenggarakan musyawarah desa terhitung sejak diterimanya laporan pengkajian desa dari kepala desa.
Ada 3 topik bahasan yang perlu disepakati dalam musyawarah tersebut. Topik dan bahasan yang perlu disepakati antara lain laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam topik bahasan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud membahas beberapa poin bahasan, antara lain laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Selanjutnya, hasil kesepakatan dalam musyawarah desa tersebut dituangkan ke dalam berita acara yang kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMdes. Menyusun rancangan RPJMdes. Setelah tim penyusun menerima berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, lalu tim penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMdes yang dituangkan ke dalam format rancangan yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Dalam hal ini, tugas kepala desa ialah memeriksa atas dokumen rancangan RPJMdes yang telah disusun oleh tim penyusun. Dan apabila kepala desa belum menyetujui, maka tim penyusun berkewajiban memperbaiki sesuai arahan dari kepala desa. Namun apabila kepala desa sudah menyetujui atas dokumen rancangan RPJMdes yang telah disusun oleh tim penyusun, maka selanjutnya dilaksanakan musrembang penyusunan rencana pembangunan desa. Musrembang penyusunan rencana pembangunan desa. Musyawarah rencana pembangunan desa, penyusunan rencana pembangunan desa ini diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ialah 1 tokoh adat, 2 tokoh agama, 3 tokoh masyarakat, 4 tokoh pendidikan, 5 perwakilan kelompok tani, 6 perwakilan kelompok nelayan, 7 perwakilan kelompok pengrajin, 8 perwakilan kelompok perempuan, 9 perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan yang ke-10 perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur-unsur masyarakat sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, kepala desa juga dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Setelah semua undangan lengkap serta sudah dilakukan pembahasan dan disepakati, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam berita acara. Contoh berita acaranya dapat sobat download pada deskripsi video di bawah. Penetapan dan perubahan RPJMdes. Kepala desa mengarahkan tim penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMdes berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Setelah dilakukan perbaikan dan disetujui oleh kepala desa, maka selanjutnya kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMdes. Rancangan peraturan desa tentang RPJMdes sebagaimana dimaksud di atas dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMdes. Kepala desa dapat mengubah RPJMdes dalam hal terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perubahan RPJMdes dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Bagi Anda yang tidak memiliki gambaran sama sekali tentang RPJMdes, Anda bisa mendownload contoh dokumen RPJMdes pada deskripsi video di bawah. Akan tetapi perlu diingat bahwa dokumen ini tidak 100% bisa dijadikan pedoman karena ada beberapa hal yang perlu diubah, utamanya berkaitan dengan usulan yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.